wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam ibu-ibu yang sebentar lagi ke Mekah. Amin. Sudah daftar? Oh, berarti tahun depannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lumayan ada 3 orang. Bismillahirrahmanirrahim. 15. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati pengurus yayasan Ustadz Haji Abdul Basit LCMA HK, Ustadz Abdul Basit, Kepala Sekolah RA Ibu Hajah Nur Azizah SPD, Kepala MI Ibu Hajah Murdati SPD, Kepala MTS Bapak Ustadz Hendi SPD, beserta seluruh keluarga besar Al-Mursyidiyah Al-Ashiratus Syafi'iyah, ayahanda, bunda, dan anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya biasanya ke sekolah letris ya sama Ustadz Taksis. Hari ini bisa silaturahim dengan Al-Mursyidiyah. Dan kalau saya dapat informasi sedikit, katanya beliau pendiri ayahanda dulu ngaji sama Muallim Syafi Hadami, yang dulu saya sempat dengerin juga. Muallim Syafi Hadami itu punya majelis di Masjid Al-Ma'mur Tenabang, ngaji Ibnu Aqil ya, makanya temanya juga keren banget ini ya. Biasanya kan orang bikin maulid dengan maulid Nabi begitu. Kalau di sini asik nih, mahabbatul ummah li nabiyil marhamah ya, sehingga nanti jadi modal buat saya bicara dengan cinta aja. Mudah-mudahan nanti kita ketemu dan dapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dan alhamdulillah, pertama kita bersyukur ya. Saya selalu bilang sehat aja mahal, betul apa betul? Dulu ada artis kita namanya Olga Saputra, sakit setahun dibawa ke Singapura, itu biayanya lebih dari 20 miliar. Duit 20 M kalau kita beliin seblak, kita tumpahin di Al-Mursyidiyah, anak-anak MTS bisa mandi seblak. Dan kalau kita selama 2 tahun ini pandemi dikasih sehat, berarti bisa minimal 40 miliar kita punya rezeki. Karena saya baca di media online catatan MUI selama pandemi itu nggak kurang 900 ulama meninggal. Bulan April asisten saya meninggal, Ustadz Saiful. Bulan Julinya saya sakit, itu barengan Dr. Kiai Haji Lutfi Fatullah LCMA, alim fil hadis, ulama hadis di TPRI, suka ngajar kajian kitab kuning.
Bareng juga waktu itu dengan Dr. Kiai Haji Taufik Hulaimi LCMA, alim fil usul, ahli fikih. Barengan juga dengan Profesor Dr. Huzaimah Tahidoyanggo, Dr. Tafsir lulusan Azhar. Kiai lulusan Azhar, Masya Allah. Doktor, kalau S1, S2, S3 dari Azhar, itu kebayang susahnya. Karena saya di Ajwa TV yang punyanya Indosiar, saya doang mungkin yang ngisi rubrik tafsir bareng dengan Prof. Nasar dan Dr. Mukhlis Hanafi. Dia juga S1, S2, S3-nya di Mesir, jurusan tafsir. Dan susah buat lulus dari sana. Dan banyak lagi ulama yang wafat. Ya, dan ini adalah kerugian yang besar, musibatun kubra. Karena salah satu tanda kiamat adalah Allah cabut ilmu biqabdil ulama, dengan mewafatkan ulama. Tapi alhamdulillah di sini anak-anak MTS, ibu-ibu mau nyekolahin di madrasah Tanawiyah supaya mereka paham agama. Bu, kadang-kadang orang ya masuk MTS, masuk aliyah, ya, lu masuk MTS ujung-ujungnya dingin doang lu. Nama juga MTS ya kan. Saya waktu belajar agama aja mau jadi apa? Jadi ustadz mah paling makan dagingnya kalau ada tahlil. Tapi Masya Allah, 3 kali saya disuruh stand up komedi di Indosiar. Waktu itu saya sampein, ente boleh jadi apa aja, tapi yang lapangan kerjanya paling lebar tuh ustadz. Orang udah mau dikubur, ustadz masih dipanggil. Halo? Iya, orang udah mati, ustadz masih disuruh ngurusin. Iya, Pak Ustadz, bapak saya meninggal 10 tahun yang lalu. Sekarang saya mau hajiin dia. Masih ada urusannya, Pak Ustadz. Ya karena urusan kaya miskin itu udah ada garisnya. Betul. Tapi yang paling penting anak kita ini jadi orang yang ngerti, yang makrifat, yang paham ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul. Kenal Allah, kenal Rasul, kenal malaikat, kenal kitab, sehingga mereka beriman kepada Allah. Amin. Ya kita mah walaupun hidup biasa-biasa aja. Mungkin ibu-ibu juga gitu, orang-orang yang sabar. Walaupun suaminya ngasih gaji cuma 30 atau 40 juta sebulan, kita amin. Nah, kenapa jadi marah sama saya? Banyak kan? Ya kebanyakan aminin aja dulu. Amin. Ya. Aminnya orang kegerahan insya Allah mustajab. Memang teruji nih, Masya Allah. Ibu-ibu bidadari surga semua. Untung skincare-nya bagus, jadi tetap glowing. Masya Allah. Ya, ini Masya Allah teruji nih. Ya. Di sini panas juga, tapi di sana pasti lebih panas. Makanya Ustadz Taksis bilang, Ustadz ceramah di Al-Mursidiyah nih gak usah lama-lama. Ibu-ibu di sini udah solehah semua. Ibu-ibu di sini belum azan aja udah pada sholat. Alhamdulillah. Makanya kita syukur nih dikasih sehat. Walaupun tadi sedih juga ulama. Mau kemana lagi kita nyari? Mungkin zaman-zaman pendiri Kiai Mursyid ini mau dicari lagi udah susah. Di Rawabelong ada tetangganya ke Manggisan. Itu ada yang namanya Pak Haji Adi. Dulu saya pernah tinggal di Manggisan. Dia tukang bawain sendalnya mualim. Tukang bawain sendalnya aja hidupnya berkah. Bisnisnya berkembang. Orang dia jualan kembang. Alhamdulillah. Nah iya, yang penting kan bisnisnya berkembang, berbunga-bunga. Alhamdulillah kita dikasih sehat, dan sehat mahal. Ya, dulu ada teman saya waktu saya kuliah di Ma'hadil Ulum Al-Islamiyah wal Arabiyah di Jakarta, depannya itu ada percetakan. Ya karena sering nyetak, sering ngeprint, kenal.
Malah dia suka ngasih beasiswa sama saya dulu. Ini buat beli kitab, ini buat beli ini, alhamdulillah. Suatu hari dia lupa bayar infak, sehari semalam gak bisa buang angin. Ya karena di MTS saya gak mau bilang gak bisa kentut, takut kurang sopan. Gak bisa buang angin gitu. Sehari semalam dibawa ke Salemba, ada rumah sakit namanya Muhammad Husni Tamrin. Diobatin sekali keluar 1,5 juta. Dan saya yakin ibu-ibu kita sehari semalam 10 aja lebih. Kemarin saya ceramah di Garut, di Kuningan, saya tanya rata-rata lebih. Cuman ada satu ibu-ibu, dia bilang saya cuman 9 Pak Ustadz. Akhirnya ibu mau saya panggil, kita tungguin yang ke-10 di panggung. Dianya nggak mau. Dan ntar di rumah aja Pak Ustadz. Lah kali 10 kali 1,5 juta udah 15 juta. Urusan buang angin doang, Masya Allah. Saya pernah syuting SCTV di Mekah. Waktu itu buat Ramadan dari Tanah Haram. Ketemu sama Ustadz Arifin Nugroho yang di Trans. Dia punya acara Poros Surga. Sekarang lagi ngambil S3 di Urdun, di Jordan. Ya. Doktor, ya sebentar lagi doktor, ya. Itu dia syuting buat Trans, Hazana, Poros Surga. Ketemu kita. Ustadz cerita, dia lagi syuting, ada orang guling-gulingan di rumah sakit nggak bisa buang air kecil. Orang Arab. Itu anaknya sampai ngomong sama dokter tolongin bapak saya, bantuin. Kalau dia sembuh bisa kencing enak. Nanti dokter saya beliin mobil. Itu bapak udah lagi sakit nahan kencing, dengar anaknya mau ngasih mobil jadi tambah sakit gitu. Ya Allah, buat lancar aja sampai semobil. Kita kadang-kadang kurang syukur Bu ya, saking lancarnya. Bukannya bersyukur malah bersuit gitu. Allah. Bu, halo. Sehat alhamdulillah. Kita masih dikasih hidup. Alhamdulillah, ternyata mahal tuh sehat. Dan bahkan dulu waktu saya jenguk, mungkin ibu-ibu dulu belum lahir, ada pemain sinetron namanya Sukma Ayu yang main kecil-kecil jadi manten. Hah? Udah lahir. Ini bukan anak MTS ya? Oh emaknya. Ya, alhamdulillah. Ini luar biasa, berarti keluarga besar Al-Mursidiyah ini, Masya Allah. Anaknya yang diundang, emaknya yang semangat. Alhamdulillah. Mau ada maulid hari ini, dari kemarin udah pada mandi. Ya masa kemarin gak mandi? Kan pasti mandi gitu. Baik. Itu sehat aja udah gak bisa deh. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Yang saya bilang tuh Sukma Ayu, saya sempet tuh. Ya. Sama Gugun Gondrong diminta, waktu itu dia masih sehat. Sebelum saya anter, saya jenguk di Singapura juga tuh. Duit 2 miliar 10 hari habis buat berobat. Masya Allah. Ya, itu malah saya dengar buat napas 10 juta. Lah kemarin dah yang COVID itu sempet ngalamin tuh oksigen bener-bener mahal. Orang sampai nipu tabung pemadam diisiin gas. Orang kelojotan. Masih ada sisa buat pemadamnya. Allahu Akbar. Betapa mahalnya oksigen gratis Ibu. Kalau nanti mungkin dipasangin meteran di sini. Ya. Beruntung tuh yang hidungnya pesek. Ya, napasnya dikit. Kalau yang gede kan boros. Ibu kalau kepanasan boleh naik ke panggung. Hah? Udah 2 kali naik, lalu 3 kali dapat piring nih. Ini luar biasa deh, Masya Allah. Kalau nggak ketemu lagi di sini, ini nama daerahnya apa? Kalau nggak ketemu lagi di Pondok Benda, kita ketemu di Madinah. Kalau nggak ketemu di Madinah, kita ketemu di Mekah. Kalau nggak ketemu di Mekah, kita ketemu di surga. Pak Ustadz, Ibu masuk surga. Iya sayang, waktu dengerin ceramah kepanasan. Ibu masuk surga juga. Iya saya di Blok F Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tapi
Tapi ada Bu, yang lebih mahal lagi dari nikmat sehat, yaitu nikmat iman Islam. Ini kalau nggak pakai iman, ya mana mau duduk di sini. Apalagi sekarang zaman medsos, dengerin ceramah Bu, tinggal buka medsos, betul nggak? Orang TV aja sekarang mulai nyungsep, kalah sama medsos. Ya enggak? Iya. Ini kalau bukan iman, ya, iman emang nggak enak juga gua kalau pindah ya kan. Gua kalau benernya sih mau pulang dari tadi. Bu, iman kita lebih mahal. Kalau menurut surat Ali Imran ayat 91, harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Bu, emas sekilo berapa sekarang? Tahu. Ayo. Keluarga besar Mursyidiyah ini ya. Insya Allah beli emasnya kiloan semua. Sebelum haji 2019, saya ditawarin ngeridit emas. Ini kalau saya lihat ada sponsornya di BSI. BSI itu ada nyicil emas. Waktu itu saya ditelepon, Ustaz mau nyicil emas nggak? Sekilo cuma 650 juta. Saya nggak ngambil kesempatan itu. Berangkat haji, pulang haji cuma 2 bulan. Harga emas 1 miliar 2019. Telepon dia, Ustaz kalau kemarin beli 350 juta cuma hitungan bulan. Sejak saat itu saya nyesel, kenapa saya nggak punya duit. Ya, karena kalau punya duit kita beli gitu. Kalau 2022 ya kemarin haji, alhamdulillah ya bisa kembali lagi berhaji setelah pandemi. Ya tinggal sekarang 800 jutaan lah. Sekilo tuh masih bisa kita kepel Bu. Ya, 800 juta. Di sini ada yang pakai anting 6 kilo. Orang kaya semua. Saya yakin tuh orang kaya. Dulu ada orang Vietnam atau orang Myanmar pakai emas laki 18 kilo di badannya, ada cincin, ada kalung. Tiap hari dia pakai emas tuh kemana-mana. Ya, 18 kilo, berapa miliar dia bawa-bawa. Iman kita lebih mahal dari itu. Maka jangan ditukar. Sebagaimana pesan Quran sering disampaikan sama khatib, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal dunia kecuali dalam iman Islam. Karena password kita masuk surga itu maaf. Ini kalau ada anak MTS saya sampaikan, Ustadz ada anak nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji. Kalau sampai dewasa dia mati ninggalin sholat, tapi masih punya iman, masih mungkin masuk surga. Betul betul. Tapi lewat neraka dulu. Diputer, terus dicelupin. Aduh. Ya kalau Oreo kan ke susu panas gitu. Lalu manusia nanti dimasukin ke neraka yang waquduhanna suwal hijarah. Bahan bakarnya aja manusia itu sendiri dan batu. Batu kalau udah nyala itu titik didihnya, titik leburnya berapa kalau batu udah nyala. Ya, na'udzubillah min. Na'udzubillah min zalik. Makanya mahal. Ya, iman itu password masuk surga. Saya punya tetangga di Tomang, saya tinggal di Jakarta, ada juga di Bogor. Ya, makanya saya Subki Al-Buguri. Ya, karena saya lahir di Bogor. Ya. Al-Buguri. Ya, kalau orang Arab kan nggak bilang O. Ya, orang Arab tuh nggak bisa ngomong P. Ya, makanya orang Arab tuh pagi bilangnya bagi. Ya, kemarin syuting sama adiknya Syekh Ali Jabir, kalau kalimat-kalimat P dia susah. Makanya dulu orang Arab, dosen saya tinggal di Jakarta, nyuruh pembantunya potong ayam pagi-pagi. Dia bilang potong ayam bagi-bagi. Pas pulang ngajar dia bilang mana ayam goreng? Lah katanya dibagi-bagi. Tanya nih, lama di Mesir, ya Bu? Saya di Mesir kan lewat doang.
Halo? Jadi mahal. Saya punya tetangga di Tomang, lahirnya dekat-dekat London. Tahu London, Bu? Ambil Pamulang. Belok kanan. Nah, 7 tahun dia ke rumah tuh. Ngapain? Saya bilang, Mister belajar Islam. Baru bulan kemarin dia ngucapin 2 kalimat syahadat. 7 tahun. Saya bilang, ngapain belajar Islam? Dia bilang, Ustadz, umat Islam tuh hidupnya tentram. Saya di Inggris saja mau tidur, we have to take Valium, minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Umat Islam, jangankan minum obat tidur, lagi dengerin ceramah. Khatib Jumat baru mulai, alhamdulillah, udah 2 kali ngimpi. Mana ngimpinya nyambung sama Jumat kemarin. Iya, Masya Allah. Kadang-kadang kalau di tempat saya, sekarang kan Jumatan nih 11.41. Ntar bisa tuh 11.30. Orang yang nggak beriman atau kurang imannya, dia ngapalin Jumatan jam 12. Dia main, wah tumben nih gua doang yang pertama. Ya, dia tungguin 15 menit ya kan, nggak ada yang datang. Nanya sama marbot, udah bubar. Gue pikir lu nungguin asar. Makanya alhamdulillah iman mahal. Makanya jangan ditukar sama apapun ya. Kalau ini sih ya keluarga besar Al-Mursidiyah sih. Saya aja kemarin ceramah tuh. Waduh, model-model yang hadir. Saya bilang nih, kalian sekarang udah hijrah, pakai jilbab. Kalau ada yang nyuruh lepas, balik lagi foto produk pakai You Can See My Ketek, mau nggak? Ya, wah nggak mau. Tawarin 500 juta, nggak mau. Ibu-ibu ditawarin 1 miliar, mau nggak megang sabun colek? Terus pakai seragam nyuci. Dikasih 1 miliar, mau nggak? Masya Allah, yang jawab 2 orang, yang lain puyeng. Kemarin malahan Bu, sampai dinaikin 10 miliar, nggak ada yang mau. Iya, tapi pas saya turun ada nenek-nenek yang nyamperin. Ustaz, apa saya aja jadi tumbal? Yang muda jangan deh, gue aja. Gue emang udah biasa nyuci. Makanya syukur, ya. Apalagi kita sebagai orang yang beriman, ya. Dan majelis kayak gini menandakan kita cinta sama Nabi. Amin. Insya karena mahabbatul ummah, ya. Ini kecintaan umat ini kepada Nabi. Mudah-mudahan cuman cinta doang. Kan ada sahabat yang ditanya, udah berbekal apa mau masuk surga? Cuman mahabbatul Rasul, cuman cinta aja sama Rasul. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahabbahu. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Bu, pernah lihat anak-anak ABG yang ngidolain artis-artis Korea? Ya, banyak. karena memang kita nih kebanyakan takdirnya kulitnya hitam, pengen kayak opa-opa. Dia akhirnya dia berteman sama tukang cilok, minta terigunya supaya glowing. Ya Bu, atau dipengen dimirip-miripin potongan rambutnya, dia pakai anting, pengen pakai anting. Ya kalau kayak zaman dulu saya masih SMP itu, masya Allah, anak-anak muda musim zaman punk rock, dikepang dulu baru dikerok. Ya, ikutin idolanya. Maka di sini anak-anak kita dan emak-emaknya ini mengidolakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting kita memiliki kecintaan li nabiyil marhamah. Nabi, mungkin Nabi membawa rahmat, ya. Rahmat itu buat seluruh alam, Bu. Halo. Rahmat buat seluruh alam. Jangankan, maaf nih, non muslim, kita kemarin dituduh radikal, radikul, macam-macam. Padahal kita memiliki Nabiur Rahmah. Waktu Fatu Mekah aja datang orang-orang di Mekah mikir tuh Nabi bakal balas dendam. Kita abis nih dicincang, kita abis nih dicaca.
Tapi Nabi bilang idhabu antumut tulaqa, pergilah kalian semua bebas. Man dakhala al-masjidil haram fahuwa amin, man dakhala bait Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk Masjidil Haram dia aman, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, siapa yang mau pergi juga nggak akan dikejar-kejar, kalian aman. Karena Nabi adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang membawa rahmah. Bu, bukan cuma muslim non-muslim, bahkan bukan cuma manusia, Nabi juga rahmat bagi seluruh alam. Jin, Bu, jin, Ibu percaya nggak jin ada? Coba yang nggak percaya jin ada, yang nggak percaya tangannya diangkat. Jin ada nggak? Dalilnya apa? Ada surat jin. Saya kemarin pas 12 Rabiul Awal, pas ziarah ke makam Rasul di Madinah. Kemudian pergi ke Mekah, pas di Mekah kita lewat lagi tuh Masjid Mahbas Jin. Ya, tempat jin di situ. Dan bahkan jin pernah ngikut dengerin sholat subuhnya Nabi SAW. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bihi. Jin dengerin Quran, beriman, langsung pulang ke kampungnya, ngajak orang sekampung jin untuk beriman. Yahdi ila rusdi fa'amanna bihi, maka kami beriman kepada Al-Quran. Ya, Nabi sama jin yang nggak kelihatan, ini di sini mungkin ada nih, bukan mungkin, udah pasti ada. Ya Bu, halo, coba nengok ke sebelahnya. Kata yang hadir Ustadz fitnah nih. Dia nengok ke sebelah gue nengok ke dia. Bu, sama jin aja Nabi mah sopan beradab. Masya sopan Nabi. Kayak kemarin alhamdulillah saya haji akbar. Buku hari Jumat pas bareng sama istri. Di 2026 saya bareng di 2006 berapa belas tahun yang lalu saya bareng istri juga haji, pas haji akbar juga. Cuman waktu itu Bu macet Masya Allah, dari Arafah sampai Muzdalifah yang kemarin cuman 15 menit, dulu itu dari maghrib sampai subuh saya baru sampai di Muzdalifah. Sehingga buang air kecil di padang pasir, bis kita macet, wah, minum terus masuk tapi pengeluaran susah. WC di mobil sampai udah penuh. Akhirnya kita buang air kecil di padang pasir. Ceboknya pakai batu, baju kotor. Ceboknya pakai cuman dipastiin kalau istijmar dipencet dulu. Karena kalau hancur berarti kotoran ontak. Ya melepes ya. Gak boleh istinja pakai najis. Masa jeruk makan jeruk? Gak boleh, pencet dulu. Dan jangan, selain kotoran, jangan tulang. Karena tulang itu makanan saudara kalian dari golongan jin. Masya Allah, tulang itu makanan jin. Gak boleh dipakai cebok. Ya, karena kalau habis dipakai cebok kita pakai tulang. Jin udah baca Allahumma barik lana, mana ada ngumpul, ya, ngumpul kayak di kaleng kongguan, ya, anaknya pimpin doa, Allahumma barik lana. Begitu dilihatin, mak itu pakai mayones apa keju cair? Ya Allah, nggak boleh buang air kecil di lubang semut. Iya, gak boleh. Padahal semut, iya, makhluk. Kita mungkin jalan kadang-kadang suka nggak perhatiin semut. Tapi Nabi sampai kalau ada pohon gede, biasa orang berteduh, jangan buang air di situ, buang air kecil atau buang air besar. Biasanya mungkin ada tukang dagang bawa cobek dari Parung nyampe ke Pondok Benda. Ada pohon nih, nyender. Begitu kakinya, tangannya ngeglosok, dia bilang anget nih. Siapa yang buang pisang goreng ya? Begitu ditengok, ya Allah,
Nggak boleh. Kita lagi ihram nggak boleh matain pohon, nggak boleh ngerusak. Ya, manusia, jin, binatang aja kita nggak boleh, Bu. Kita kalau nanam jagung, nanam padi dimakan sama burung jadi sedekah. Ada perempuan ahli ibadah, kucing di penjara, masuk neraka. Tapi ada maaf, wanita pelacur ngasih minum anjing, ngelihat anjing keausan, jilat-jilat tanah basah di sekitar sumur, timbul rasa sayang, rasa rohmahnya si pelacur itu. Ambil selopnya, dia turun ke sumur, diambil airnya, dia gigit, naik ke atas, kemudian diminumin sama anjing itu. Fasyakarallahu laha wa ghafarallahu dzunubaha. Allah terima kasih dan dosanya diampuni. Ini jangan salah paham ya. Oh, kita kalau punya dosa cari aja anjing. Lu minumin aja teh manis. Lu naruh untuk air sumur ya lu diampunin gitu. Apalagi teh manis gitu. Maksudnya kita diajarin rahmah bahkan kepada binatang. Mentang-mentang kita nggak suka sama anjing, anjing lewat sambit palanya, pletak. Itu anjing siapa yang nyambit tuh? Pasti bukan anak MTS nih. Anak MTS nih jalan ke sekolahan, ya Al-Mursyidiyah, Al-Asyiratus Syafi'iyah. Mereka beradab, berakhlak semua. Papasan sama anjing, udah biarin aja. Kalau dia nggak ganggu, nggak usah diganggu. Ini anjing lagi nyantai dikatain. Papasan, anjing lo. Itu anjing apa salah gua? Iya. Udah tuh anjing lagi mikir hidup makin sulit. Dia mau nyari rehan nggak ketemu. Ya. Bu, halo. Makanya ini Nabiur Rahmah, kita modalnya cinta deh. Kalau dihitung-hitung ibadah. Karena kalau ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi teladan, contoh fi aqwalihi, dalam tafsir Ibnu Katsir saya baca fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, perkataan, perbuatan dan semua tindak tanduknya. Nabi itu contoh, bahkan maaf, buang airnya aja bisa jadi contoh. Anak-anak MTS jangankan ditanya doa masuk WC, doa keluar WC, doa bongkar WC tahu. Alhamdulillah. Ya apalagi emaknya. Ada orang ngapal doa masuk WC, doa keluarnya nggak bisa, diam aja. Perkataannya Bu, Nabi baik, manggil istrinya juga ya Humairah. Ya Aish, panggilan Aisyah kesayangan. Gak mentang-mentang istrinya udah gemuk, panggilnya Brot. Ya, ibu kan suaminya manggil ayang beb, ya kan? Come here. Kadia. Ya, alhamdulillah. Latih sholawat, zikir supaya ngomongnya baik. Saya pernah ceramah di pengajian ibu-ibu Pondok Indah. Bu, kemarin ada jamaah haji saya, rumahnya di Pondok Indah. Kemarin berangkat, punya toko emas, rumahnya Pondok Indah. Saya tanya deh, saya nggak tanya harga rumahnya. Pak Haji, bayar PBB-nya berapa setahun? Hampir 100 juta Pak Ustaz. PBB-nya aja hampir 100 juta. Saya kalau punya rumah di Jakarta harga 2 miliar, zaman Pak Anies, ya mudah-mudahan sampai ke sono. Di bawah 2 miliar tuh PBB bayarnya 0 kalau 2 miliar di bawah. Jadi yang punya harga 2 miliar ke atas baru bayar. Itu juga berapa? Paling 2 juta. Lah ini hampir 100 juta. Insya Allah. Berapa harga rumahnya tuh? Jangan-jangan 50 miliar, 100 miliar. Hadir saya pengajian. Ibu-ibu katanya ulang tahun pengajiannya udah yang ke-10. Tapi begitu dia dibagiin kue, kuenya jatuh. Bilangnya bukan innalillahi, kodok. Mati gue. Saya bilang, untung malaikat Israel nggak pas lewat. Kalau pas dia lagi mau nyabut, oh ini aja sekaliannya. Gitu.
ngomong dilatih, ya Bu. Tapi ibu-ibu di sini sih, insya Allah ya, keluarga besar MTS Al-Mursidiyah Al-Ashiratus Syafi'iyah. Saya dengar dari Ustadz Taksis, kata ibu-ibu di sini beda Pak Ustadz sama tempat ente. Ente syuting sama Komeng sama Poati. Poati lagi umroh nih saudara. Poati latah, Komeng jahil. Kadang-kadang kalau latah segala punya orang di absen. Lalu ibu-ibu di sini katanya kalau latah dikagetin orang, latahnya langsung baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Cakep nggak Bu? Saya yakin orang yang latahnya gitu nggak akan dilatahin lagi. Karena lama nungguin kan. Yang mau ngelatahin gak mikir, ntar kalau saya kagetin lagi dia baca Al-Waqi'ah kan jadi panjang. Mendingan udah deh. Nabi gitu pulang ke rumah nanya ada makanan apa enggak. Kata istrinya, aku habis maulid suamiku. Ya, kalau Nabi kan nggak masak. Kata Nabi kalau gitu saya puasa. Mirip sama suami ibu kan. Kalau pulang, aku habis maulid di sekolahan suamiku, jadi aku nggak masak. Sama jawabannya kayak Nabi. Kalau gitu aku puasa. Puasa ngasih belanja. Kalau orang Solo kadang-kadang diungkit-ungkit, kok nggak masak? Duit 50.000 habis 6 hari. Kata istrinya, emang istrinya solehah model begini semua ya. Tenang suamiku udah aku awetkan. Insya Allah tahan setahun. Aku beliin kalender. Jadi tiap bulan tinggal cabutin. Ya Alhamdulillah. Nabi mah makan ada apa aja. Gak bisa tempe lagi. Ya orang kalau gak bersyukur begitu Bu. Pernah dulu ada kebakaran. Kita kirim mie instan. Hari pertama girang, hari kedua kita kirim mie instan, masih girang. Hari keempat, kelima udah merengut. Pak, saya kalau makan mie terus, ini saya bisa berak kapur nih Pak. Padahal mah terima aja dulu. Kan urusan dimakan sama nggak dimakan tuh urusan belakangan. Nyenengin orang yang ngasih gitu. Namanya orang adanya itu kumpulin aja jual. Ini pakai dibacain begitu. Nabi nggak pernah mencela makanan. Kalau doyan dimakan, kalau nggak suka ditinggalin. Saya kemarin ceramah di Roblong tuh, Kembangan, disuguhin dodol Betawi, enak, ya. Misalnya ada ceramah disuguhin dodol, digigit, gue rasa nih bahannya nyampur bahan sendal, gigit gigi gue yang ikut. Gitu. Udah dicacat-cacat, kagak manis, kagak enak. Ini sih bukan kenyal nih. Ya, tapi habis 5. Pas mau pulang masih nanyain, bilang tadi masih ada nggak? Kata lu keras, nggak, gue buat ganjel pintu. Padahal dia juga yang makan. Nggak, Nabi nggak pernah begitu. Ma'abar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun. Nabi nggak pernah mencela makanan sedikit pun. Masya Allah. Masya Allah. Makanya dari omongan yang baik kita terlatih. Kemarin viral juga Bu. Bukan cuma Farel aja yang viral. Yang wongkong ngene kok dibanding-banding ke saing ke yo plastik. Hatam juga. Bukan cuma viralnya si Farel, tapi kemarin Ustazah Taslimah Bu yang di Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah diliput TV, di medsos juga. Habis baca khatmul Quran, ya, habis hataman Quran. Baca wa ilahukum ilahu wahid, meninggal. Di Depok kemarin saya ketemu Dr. Kiai Haji Dimyati Badrul Zaman MA, Ketua MUI Depok. Ya, dulu sama-sama membimbing haji di travel. Kiai, itu kalau ngomongnya wa ilahukum ilahu wahid, sama nggak sama la ilaha illallah? Insya Allah sama. Dan orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Masya Allah. Saya ketemu sama anaknya.
Ustazah juga di pasar minggu. Ustazah, emak kebiasaannya apa? Waduh, emak kalau nggak ngajar, emak belajar. Kesibukan hari-harinya dia udah pensiun, ya udah tua gitu. Ngajar, belajar, ngajar, belajar. Makanya guru-guru kita di sini Masya Allah ya. Kalau lihat guru itu, karena gimana kata penyair, kum lil muallimi wafihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasula. Ya, Syauqi kalau nggak salah yang mengatakan kum lil muallimi wafihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasula. Makanya dulu ada dosen-dosen saya yang orang Mesir, ya, beliau itu walaupun ngajar di kampus kadang-kadang seneng kalau dia datang kita berdiri. Kalau di MTS ini tahu ada apa enggak gitu ya. Kalau saya dulu di Ibtidaiyah, kalau Ustadz datang ista'id kiaman gitu ya kan, siap terus diri, ihtiraman wassalaman assalam, tapi diri ya. Mungkin dari situ qum lil muallimi wa fihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasula. Karena muallim ini ngejalanin tugasnya Rasul. Kita tahu dari mana. Saya pernah haji tahun berapa, bapak-bapak lagi tayamum, ngusap kaki, ngusap kuping. Saya bilang, Bapak ngapain? Tayamum Pak Ustaz. Jangan-jangan tadi Bapak kumur-kumur juga ngedebu. Maka saya bikin tuh sama Komeng Ma'adul gitu. Ya, adegannya saya bikin di Trans waktu itu. Ya, saya di masjid nyariin si Komeng Ma'adul nggak ada. Gak taunya dia bawa teng-tengan. Dul, Meng, lu udah sholat belum? Hah? Susah Pak Ustaz. Susah apa? Air mati. Air mana? Pam. Lalu cari dong. Kalau nggak di sini masjid sebelah, kayak masjid sebelah rubuh Pak Ustaz. Ini maksudnya masjid tetangga kita. Udah, sekomplek kita mati. Jangankan pamnya, yang tukang catetnya mati. Saya bilang ya udah kalau begitu kan ente bisa tayamum kalau nggak ada air. Oh begitu Pak Ustaz? Iya, pengganti wudhu tayamum. Komeng Madu langsung aja kabur. Atau saya cariin mana anak yang tayamum. Begitu saya longok ke samping, dia lagi ngejajal-jajalin abu ke mulutnya itu. Kan belepetan tuh. Terus saya bilang, ya Allah disuruh tayamum malah makan sagon di sini. Ini bukan Pak Ustadz, kan suruh tayamum. Ini jadi mulutnya juga tayamum cuman muka sama tangan doang, Mei. Oh Pak Ustadz sih nggak bilang. Ini gimana udah begini? Ya udah kumur-kumur. Ya orang air mati. Udah adul belepetan. Saya itu kalau nggak ada muallim, kalau nggak ada yang ngajar kita, kalau nggak ada mudarris, kalau nggak ada masyayikh, kita tahu agama dari mana? Halo Bu. Makanya nih terima kasih sama guru-guru kita, ibu anak dididik, ya bisa jadi nih bekalan di MTS itu mengantar anak-anak ibu sukses. Pergaulan makin ke depan makin repot Bu. Dulu tahun 2000 saya masuk TV, alhamdulillah sampai sekarang tuh TV masih muat gitu. Dulu orang-orang mencemaskan TV bahaya, TV bahaya. Sekarang medsos jauh lebih bahaya karena enggak ada sensor. Kalau TV kita ngomong salah. Makanya ustadz yang di TV sama ustadz yang di medsos ngomongnya beda. Karena kalau di TV, apalagi kita siaran TPRI, itu kita ngomong ada banyak yang dibuang. Karena penonton TPRI itu rata-rata umur 50 ke atas. Orang tua tuh harus sopan ngomongnya. Itu banyak yang dibuangin. Kalau TV swasta ada yang masih bisa lolos. Tapi medsos, orang ngomong jorok sejorok-joroknya. Orang ngomong vulgar sepulgar-pulgarnya. Orang ngomong bunuh sebunuh-bunuhnya di media sosial. Dia nantang pakai pedang. Ini jauh lebih berbahaya. Maka bisa jadi bekalan anak-anak ibu di MTS ini lebih berharga dari bekalan apapun. Dididik di sini anak. Saya belajar di madrasah Bu. Dulu waktu saya SMA, ya karena saya pernah madrasah 4 tahun, masuk SMA. Itu pelajaran SMA udah kecil semua. Kita di madrasah kelas 2 aja itu kita udah paham yang namanya haid. Saya kan laki,
Kalau ditanya, ma huwal haid? Al haid ya huwa damul ladzi yakhruju min rahimil mar'ati ala sabilis sahhah. Itu saya hafal dari saya masih kelas 2. Ya. Misalnya maknal maujud ya tentang sifat 20. Huwa anna taqida annallaha subhanahu wa ta'ala maujudun. Itu bisa jadi bekal nanti, Bu. Kalau saya Subki Al-Buguri, ada Jepri Al-Bukhari. Dia kan tadi pesantren, sempat narkoba. Tapi nanti insya Allah ada titik baliknya. Kalau anak-anak ada bekalannya. Makanya mudah-mudahan ya kita alhamdulillah nyekolahin anak di sini, kepentingannya supaya anak kita jadi orang. Nanti bisa jadi pengusaha, jadi presiden, jadi apapun. Anak kita udah ada basic. Amin. Ya Rabbal. Ya, jamaah haji aja belum bisa sholat. Jamaah haji udah 5 hari di Mekah, nanya, Ustadz itu sholat apa yang nggak pakai ruku, nggak pakai sujud? Itu sholat jenazah, Pak. Saya hampir ruku, Pak Ustadz. Untung baru segini. Orang kalau yang paham ya Bu, sholatnya pasti bagus. Kalau ngikutin Rasul, kalau bilang cinta Rasul. Ya, orang kadang-kadang aja dari sami Allahu liman hamidah udah langsung bergerak lagi. Padahal kan ini nunggu sampai kembali. Ya, mau sujud lagi Allah boleh begini dulu, baru tangan, baru jidat. Atau boleh juga tangan dulu, baru dengkul, baru jidat. Yang nggak boleh jidat dulu, baru dengkul gitu. Karena nggak boleh saya nggak contohin, kecuali ada relawan gitu. Guru MTS, Pak Ustadz saya nyontohin boleh gitu. Bu, sekaligus orang yang sholat tuh sehat. Nih banyak orang Eropa loh, dia nggak bisa jongkok, turun begini nggak bisa, duduk tahiyat ini nggak bisa dia. Ya kalau kita kan dari sini bangun karena dilatih sholat. Ibu nggak usah jumba, nggak usah apa. Kalau sholatnya bagus, insya Allah sehat. Ya, bukannya nggak boleh jumba, silakan. N1, N2, N3, silakan ya. Tua, gapat, macul, gitu. Boleh aja. Nah, udah jam 11:30 ya. Makanya kita ikutin perkataan, perbuatannya Nabi, ya, Masya Allah, ya. Dan kalau Nabi di Quran itu baca Robbi zidni ilman, ya supaya anak-anak kita berilmu, terusin lanjutin pendidikannya. Karena saya mau contohin kemarin haji 350 juta Bu, saya tuh berdua istri, ya karena punya ilmu dikit, gratis. Kemarin sempet, tadi saya lihat ada mobil travel tuh, haji yang kemarin, yang 2019 ada yang bayar 700 juta. Iya. Saya kemarin 3,5 berdua jadi 700 gratis karena ilmu. Al ilmu nurun, ilmu emang cahaya. Ini anak-anak nih kalau punya ilmu, Masya Allah. Ini kelihatan nih orang sini bercahaya semua. Mataharinya kenceng ya. Ini sih bukan nurun lagi Pak Ustadz ya. Iya, baik. Makanya Bu, ilmu Masya Allah. Dulu ada jamaah haji saya, dia mau berangkat nggak punya ilmu. Saya bilang saya takut nggak bisa Pak Ustadz, ikut hadir manasik. Ya kemudian hadir manasik, tapi saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Ya tenang, orang di Saudi mah udah pada bisa bahasa Indonesia. Apalagi urusan makan doang tinggal 5 real. Akhirnya dia girang dapat ilmu dari saya. Setiap mau jajan ada fatira di mana? Jangan, itu mah minyak jelantah. Dia pikir apa ya, mengkilat apa gitu. Berapa? Jelantah. Oh, dia sukses. Dia gagal pas mau pipis. Pas nyampe di Batha Quraisy, daerah Awali, transit kita, mau pelaksanaan haji, kita di apartemen dulu. Dia turun duluan karena kebelet. Ya, yang lain masih beres-beres tas, dia udah pengen lari ke WC.
Yang jagain orang Yaman. WC masih dikunci. Dia mau ngomong nggak bisa. Akhirnya dia ingat, makan aja. Hah? 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 Hampir digebukin. Saya datang, kenapa ya? Saya mau pipis Pak, dia nggak paham. Saya gini, kata orang Yaman, hadal haji abdul fahisyah. Ya kan? Ini haji pengen berbuat maksiat. Saya bilang bukan Pak, huwa la yatahammal yuridul hammam. Dia pengen ke WC. Oh, manehna teu ngomong. Ngan pikiran weh. Kan uingna teh geuleuh. Itu dalam bahasa Yaman. Itu contoh ilmu. Ya dikit aja manfaat, ya kan? Nah, kalau saya ngaji duduk depan syekh, depan pemuallim, ya istilahnya orang yang ngaji di Arab nggak bakalan nyasar, ya. Dia salah jalan aja dia pernah ngaji Al-Fatihah. Mau ke Hotel Hilton, ihdina sirata Hilton. Ihdina sirata Hilton, ya kan? Paham mustaqim. Lurus. Dia mau bilang alat tul, orang Arab nggak ngerti gitu. Nah, makanya semua keadaan Nabi adalah contoh. Memang nggak semua yang bisa nyontoh. Hanya orang yang cinta, hanya orang yang beriman, orang yang paham bakal pulang. Ini semua yakin. Ini makanya panas-panasan yakin. Karena ini ada pahalanya. Dan kita semua bakal pulang menghadap Allah. Betul? Masih muda, jago berenang, meninggalnya malah di kali. Iya kan? Anaknya gubernur Jawa Barat. Ada artis pakai mobil bagus, ya, meninggal juga. Iya. Meninggal nggak harus tua, meninggal nggak harus sakit. Kita nggak bisa ngomong, Pak Ustaz, temen karib saya, akrab saya meninggal dadakan, pagi masih ngobrol, siang udah meninggal. Itu biasa. Yang nggak biasa itu kalau pagi meninggal, siang ngobrol. Apalagi malam WA call. Si Udin. Ya. Makanya liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, kita percaya juga akan adanya hari akhir. Ibu, Bu, di Mekah waktu itu saya pernah bawa grup band Ungu. Mungkin ibu-ibu dulu belum lahir ya waktu grup band Ungu lagi ngetop. Waktu itu dia bikin lagu Andai Ku Tahu Kapan Tiba Ajalku, ku akan memohon Tuhan. Ini harus yang benar nih. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Berarti udah lahir ya. Nah itu si Enda bikin. Itu ada krunya. Waktu itu adalah sholat subuh pertama mereka. Tadinya nggak pernah sholat. Seneng saya pakai alhamdulillah. Akhirnya tuh dia bikin lagu, salah satunya Enda tuh ngarang Tuhan jamahlah hatiku. Itu karena saya tahu backgroundnya, saya kalau dengerin nangis gitu kan. Ya Masya Allah, memang ada orang yang dikasih hidayah, ada yang gak dikasih hidayah, ada yang dipimpin, ada yang gak dipimpin. Kita alhamdulillah walaupun belum ketemu Nabi, kita cinta sama Nabi. Mudah-mudahan kita dikit-dikit akan ngikutin jalannya. Kita minum aja nih, minum. Hah? Minum. Cuman minum begini. Tasrabul ma tahsul ala 50 hasanah. Cuman minum air doang gini aja dapat 50 kebaikan. Minum duduk 1. Pegang tangan kanan 2. Tapi jangan kayak anaknya Komeng ya. Saya datang ke rumahnya di Sentul, anaknya lagi makan tahu. Kemudian dia makan pakai tangan kiri. Saya tegur, kan anaknya bagus, ganteng, cantik. Jadi biar gampang, bagus, ganteng, cantik. Saya bilang, bagus, tangan kanan dong. Biar jangan setan yang makan. Iya Pak Ustadz, tadi tahunya tangan kanan, ini pas cabenya aja. Jadi kalau cabai biarin saya kasih setan Pak Ustadz. Jadi biar dia
Bu. Itu tayang waktu itu 2015 tuh di Trans TV ya. Anak bertanya pada bapak gitu. Doain tahun ini nih kalau Ramadan mudah-mudahan ada acara-acara yang lebih manfaat lagi buat anak ya. Aksi junior insya Allah katanya mau dihidupin lagi, mungkin nanti anak-anak MTS ikut yang hafal Quran, yang bisa ceramah ya, mudah-mudahan. Saya sih berjuang karena kan yang punya duit bukan kita orang, kita cuman create program. Ini ngomong-ngomong saya mau minum nih ya. Jadi minum duduk, tangan kanan, baca bismillah, udah 3. Minum 3 tegukan, sunnah. Dan kalau minum jangan nafas. Fala yatanafas bisyarab. Ya, apalagi teman sebelahnya mau minta. Dia nungguin. Gue bagi ya, iya. Dia nafas. Akhirnya nggak jadi. Lo habis makan jagung ya? Enggak, itu kok ngambang. Makanya minum 3 tegukan bismillah. 1. Saking sabarnya di sini orang minumnya ditungguin sampai begini ngelihatnya. Memang orang sabar semua. Mudah-mudahan nanti kita bareng masuk surga ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Ini walaupun seragamnya beda-beda, insya Allah bareng sama. Saya kemarin mimpin tawaf kan, ada yang nggak kedengeran ustadznya doa, dia ngedenger doa, sebelahnya travel lain, dia ngikutin, temennya nyolek, itu beda travel tahu, lain paket. Saya bilang sama aja, doa mah baik, aminin aja. Ya, minum 3 tegukan. Jangan mentang-mentang pulang maulid aus, bikin teh manis, dia kocek abis itu glogok-glogok. Anaknya karena belajar di MTS ngingetin, mak, gue lagi aus. Mak, itu, udah diam. Itu sendok plastiknya ke bawah. Udahlah, plastik ini. Ya mak, plastik nggak bisa didaur ulang tahu. Terus baca hamdalah, itu doang 50 kebaikan. Lakukan dengan cinta. Mudah-mudahan kita nanti dikenali oleh baginda Nabi dan dapat syafaat. Syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin. Ya Rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan ya kita semua jadi followersnya baginda Nabi. Amin. Dikit-dikit kayak mau tidur, cuman sekedar wudhu aja kadang-kadang males ya kita ya. Mudah-mudahan kita kerjain ya. Bangun tidur mau ngapa-ngapain aja, sunnahnya cuci tangan dulu. Cuci tangan, makanya kemarin waktu pandemi kita disuruh sering cuci tangan. Orang Indonesia mau biasa cuci tangan kalau ada masalah ya kan. Cuman cuci tangan doang gampang. Dan itu ibu kalau misal jajan nasi uduk, donat, apa, orangnya orang yang ngerti, orang yang sholat, insya Allah bersih. Karena dia belum megang terigu, dia wudhu dulu. Atau paling enggak cuci tangan, baru bikin adonan. Iya, kalau dia nggak ngerti, habis kucek-kucek mata, langsung. Ada teman saya aja, aduh, pengen tahu gejrot. Tapi kemana tukangnya ya? Gak taunya dari balik pohon deh. Gak jadi dia. Dia gak yakin istinjaknya bener ya.
Makanya kalau yang paham, kita buang air kecil aja tuh Masya Allah. Ceboknya, terus istibroknya, ya sangat diperhatikan karena dia paham agama. Terima kasih, mohon maaf. Saya kembali ke studio. Saya mungkin mohon maaf nggak bisa makan kebuli bareng-bareng di sini. Saya dengar katanya tadi ada kambing guling ya. Kambing udah diguling-guling. Saya mau langsung, ini rupanya saya mau ketemu Polda ya, Kapolda Metro jam 12.30. Ini sekarang udah 11.30 ya. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.